Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Wilayah klan Medusa Suantiantian. Sasha, gurun emas tampak sangat mempesona di bawah angin sepoi-sepoi, tetapi di gurun emas yang mempesona ini, penuh dengan bahaya. Di bawah gurun emas, Aula Medusa. Hari ini adalah hari ketika raja baru dari keluarga Medusa kita naik tahta. Orang yang berbicara adalah Sefu, yang sekarang menjadi anggota terkemuka dari keluarga Medusa. Pamor Sefu di antara 9 suku besar klan Medusa dapat digambarkan sebagai panggilan ke ketinggian. Tidak, dengan pemberontakan Nudong, suku Avengers telah disingkirkan, dan saat ini hanya ada 8 suku utama dari keluarga Medusa. Ular tua, kamu telah bekerja keras. Di aula kristal ungu, Medusa duduk di singgasana kristal ungu, dan matanya yang indah melirik orang-orang kuat di bawah. Duduk di bawah adalah pemimpin dari 8 suku utama keluarga Medusa. Sang ratu telah mengatur napasnya sejak dia meninggalkan kuil Medusa. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ular biru putih di samping berbicara sedikit. Setelah ular biru putih terluka parah oleh kelompok Kintian, kekuatannya mundur ke tingkat kaisar pertempuran bintang 9. Sejak itu, ular biru putih telah mengundurkan diri dari semua posisi dan mengikuti Ratu Medusa dengan ketenangan pikiran. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Dan yang disebut Medusa Ratu ini sebenarnya adalah skala warna. Cailin duduk di tempat pertama, melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, ya. Sekarang kekuatannya telah dikonsolidasikan. Jika Anda ingin membuat terobosan, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Suara Cailin penuh dengan kematian. Niat muncul, dan niat membunuh ini jelas diberikan kepada Ma Wei di bawah orang kuat yang duduk di bawah. Sungguh kekuatan yang kuat. Para pemimpin dari 8 suku di bawah mendengar kata-kata itu, dan mata mereka menjadi aneh. Elder Snake, boneka kecil ini entah dari mana, yang identitasnya tidak diketahui. Meskipun kami telah memperoleh warisan kuil Medusa kami, tidak jelas, yang membuat kami menyerah padanya, sepertinya sedikit. Salah satu pemimpin dari 8 suku tidak bisa tidak berkata. Orang yang berbicara adalah Raja Ular di suku Raja Ular, yang kekuatannya telah mencapai tingkat Do di bintang 4 putaran 9. Hei, Raja Ular ini, bukankah dia masih berdamai, kata Meilan di samping. Meilan, sekarang di antara 8 suku besar, pemimpin suku ular tampan, Do di bintang 8 memiliki tingkat kekuatan yang sempurna. Raja Ular, apa pendapatmu? Sifu mendengar kata-kata itu dan sedikit menundukkan kepalanya untuk melihat ke atas. Raja Ular terlihat oleh Sifu, dan tiba-tiba penindasan yang sangat kejam datang. Setengah abadi. Raja Ular juga tahu bahwa Sifu adalah setengah abadi, jadi dia berkata dengan sedikit kesulitan. Ular tua, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Cailin berkata sedikit kepada Sifu saat ini. King Yan, Qin Yi, tunggu aku, kalian berdua. Cailin berkata dengan lembut kepada 2 lelaki kecil di belakang singgasana ungunya. Saudari Cailin, hati-hati. King Yan dan Qin Yi berkata dengan cemas ketika mereka mendengar kata-kata itu. King Yan secara alami adalah wanita yang memiliki mata 3 bunga yang sangat penting bagi klan Medusa, dan Qin Yi, putra kebanggaan klan Medusa, juga memiliki kemampuan yang sama untuk menelan langit seperti Cailin, piton dengan darah piton. Wanita gila ini, melihat ini, Raja Ular mau tak mau berkata sambil melihat Cailin berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sosok Cailin sangat mempesona, dan sosok yang bisa disebut iblis itu. Tapi itu menyembunyikan kekuatan tak terlihat untuk membunuh. Raja Ular, apakah Anda keberatan dengan saya? Cailin sedikit datang ke meja batu berbentuk taman dari 8 suku dan berbicara perlahan. Tidak, karena begitu dekat dengan gengsi Cailin, Raja Ular tiba-tiba kehilangan gengsinya. Saya memperoleh warisan di kuil Medusa, dan saya menjanjikan sesuatu kepada senior itu, jadi saya harus memprovokasi petunjuk ini. Jika saya tidak membutuhkan kekuatan ini, saya khawatir itu bukan urusan saya apakah Anda hidup atau mati. Cailin dia menatap 8 pemimpin yang hadir dengan tatapan serius dan berkata. Jadi, saya tidak peduli seperti apa klan Medusa sebelum saya. Sekarang, sebagai ratu dari seluruh klan Medusa,
Anda harus mematuhi saya tanpa syarat. Kailin tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, dan langsung melawan dirinya sendiri. Napas immortal dan napas piton menelan 10 warna dilepaskan. Puff! Serangkaian suara kepulan, dan 8 pemimpin yang hadir segera berlutut dan membungkuk pada Cailin. Di antara binatang buas, darah dan kekuatan selalu merupakan cara terbaik untuk membuat orang menyerah. Raja Ular, apakah kamu mengerti? Pada saat berikutnya, Cailin memancarkan aura yang sangat menakutkan, langsung memaksa Raja Ular. Di antara 8 kepala suku, hanya Raja Ular yang sangat bangga dengan kekuatannya sendiri, dan Cailin secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Pembangkit tenaga listrik Douxian, dan itu masih seekor piton menelan 10 warna dengan garis keturunan yang begitu murni. Napas Raja Ular berfluktuasi dengan keras, dan kemudian dia melihat ke Cailin dan mengucapkan kata demi kata. Dimengerti, menghadapi kekuatan Ratu Medusa Cailin, 8 pemimpin hanya bisa berbicara. Tapi jangan khawatir, karena aku telah memutuskan untuk menjadi raja dari klan Medusa, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Anda dapat menerobos pertempuran abadi terserah Anda. Keberuntungan, melihat 8 orang setuju, Cailin berjalan menuju singgasana ametisnya, dan tidak lupa untuk mengatakannya. Setengah abadi, menghadapi apa yang dikatakan Ratu Medusa, 8 orang yang hadir semuanya menatap bintang-bintang. Untuk keluarga Medusa, sangat sulit untuk secara langsung meningkatkan kekuatan mereka. Jangan melihat para pemimpin ini sekarang karena banyak Kaisar Dou Bintang 8 yang telah berhasil atau bahkan Kaisar Dou Bintang 9, tetapi untuk menerobos tingkat kecil, saya takut itu akan memakan waktu ratusan tahun. Apa yang dikatakan Ratu, saya secara alami akan bersedia mengikuti. Setelah Ratu Medusa selesai berbicara, ekspresi berbeda muncul di pupil 8 orang. Alasan mengapa keluarga Medusa diusir ke gurun sialan ini sebagian besar karena 8 suku independen. Jika 8 suku bersatu, saya khawatir sangat mungkin untuk mengalahkan keluarga kerajaan Xuanling dan mendapatkan tempat yang lebih cocok untuk mereka hidup. Selain itu, kekuatan mereka, Ratu Medusa yang mengikuti kekuatan Douxian, juga akan sangat meningkat. 8 orang ini secara alami memahami orang, dan itu hanya hubungan yang kuat di antara mereka untuk sementara waktu. Karena sudah diputuskan, sudah waktunya bagi keluarga Medusa kita untuk memperbaikinya. Raja Ular, berikan perintahku. Orang yang tidak dikenal atau mencurigakan dalam keluarga akan dibunuh tanpa ampun. Seon yang sebanding terpancar darinya. Jangan terburu-buru, saat kamu merapikan interior, tunggu sampai selesai. Selanjutnya, mari kita pikirkan dulu. Keluarga kerajaan Xuanling telah menyerbu keluarga Medusa kita tanpa izin. Bagaimana kita harus melakukannya? Melawan. Untuk sesaat, Ratu Medusa duduk langsung di singgasana kristal ungu, dan pada saat ini, jejak kemarahan muncul di pupil Cailin. Rajaku Sengning, keluarga kerajaan Xuanling terlalu arogan, jadi mereka harus memperhatikan mereka dengan baik. Raja Ular sangat gembira ketika mendengar ini. Raja Ular telah lama tidak disukai oleh keluarga kerajaan Xuanling. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia takut pada makhluk abadi yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir banyak suku dari keluarga Medusa telah bergabung untuk menyerang, tapi sekarang berbeda. Saya tidak tahu Ratu, apa yang harus kita lakukan? Raja Ular bertanya lebih dulu. Meskipun 9 suku utama Medusa memang takut dengan keluarga kerajaan Xuanling yang memiliki keabadian yang kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan. Tetapi sekarang setelah mereka memiliki Ratu Medusa Cailin, mereka tidak lagi takut. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Meskipun kami berada di level yang sama dengan keluarga kerajaan Xuanling, tapi saya pikir keluarga kerajaan Xuanling dapat berdiri di Xuantian selama bertahun-tahun, itu pasti ada alasannya. Mata Cailin Dai sedikit berkerut dan berkata, dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dari keluarga kerajaan Xuanling adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, yaitu Raja Xuanling sebelumnya, dan kekuatannya harus berada di tingkat menengah dari bintang yang bertarung dengan abadi. Saat ini waktu, kata Sefu. Jika itu berada di tahap tengah One Star Fighting Immortal, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya, dan mungkin saya bisa membunuhnya. Kaitun mendengar kata-kata itu dan membuka mulutnya sedikit. Hehe, itu wajar. Ratu sudah menjadi kekuatan penuh dari Douxian Bintang 1,
jadi tidak masalah untuk berurusan dengan Do Xian dari keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling tidak hanya terkait dengan Solomon, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan klan jiwa itu. Dia Fu berbicara perlahan. Pengalaman dan informasi Sefu secara alami tahu banyak. Klan jiwa, Kailin mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, nama yang sangat akrab ini membuat Kailin tak terlupakan dalam hidupnya. Itu benar, ini adalah ras yang sangat istimewa. Kekuatan ras ini menyebar ke seluruh benua Do di Xifang. Meskipun base camp tidak berada di benua Xuanling kita, pemimpin umum klan jiwa mereka di sini adalah Do Xian asli, pembangkit tenaga listrik. Kekuatannya harus berada di tahap akhir One Star Fighting Immortal. Adapun Solomon, yang terkuat adalah Master setengah Immortal Solomon Sekte, jadi jangan terlalu khawatir, kata Sefu. Setengah keabadian tidak layak disebut, tetapi jika itu adalah peri pertempuran bintang 1 tingkat menengah dan peri pertempuran bintang 1 yang terlambat, itu akan sedikit rumit. Kaitun juga menyadari bahwa keluarga kerajaan Xuanling adalah tidak mudah untuk menangani, dan segera berbicara. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki 3 pasukan yang kekuatannya tidak dapat diremehkan. Korps Huya, Korps Elang Serigala, dan Korps Kecanduan Naga. Ratusan orang, Legiun Elang Serigala memiliki lebih sedikit orang daripada Legiun Huya, tetapi kebanyakan dari mereka berada di atas Kaisar Do Bintang 6. Adapun Legiun Kecanduan Naga, meskipun hanya ada 10 orang, kekuatan mereka pada dasarnya dekat dengan tingkat Kaisar Do Bintang 8, bahkan Do Bintang 9. Kaisar, ada beberapa orang, jadi itu tidak boleh diremehkan. Ular biru dan putih di samping juga berkata, bagaimana kekuatan di antara 8 suku besar Medusa sekarang? Kaitun bertanya sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Tidak termasuk Anda, Ratu, tidak termasuk dewa pertarungan keluarga kerajaan Xuanling, sangat mudah bagi keluarga Medusa kami untuk mengalahkan mereka. Sefu tersenyum. Jika itu masalahnya, ayo pergi dan bersiap. Setelah kita siap, kita akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, aku akan membiarkan keluarga kerajaan Xuanling mengetahui kekuatan keluarga Medusa kita. Kata Cailin. Ya, ketika 8 pemimpin lainnya mendengar kata-kata itu, rasa terima kasih segera muncul di sini. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, klan Medusa mungkin berdiri di Xuan Santian. Saudari Cailin, apakah kamu akan bertarung? Qingyan di samping mendengar kata-kata itu dan membuka mulutnya sedikit. Jelas, Cailin memperlakukan kedua putri mereka seperti ibu yang penuh kasih, membuat putrinya enggan berpisah dengannya. Jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Petik 2. Kalian berdua, kalian tidak boleh ketinggalan dalam latihanmu. Petik 2. Kalau tidak, kakakku akan memberimu pelajaran ketika dia kembali. Dengan kepergian 8 pemimpin, Cailin berkata kepada 2 lelaki kecil itu dengan senyum di wajahnya. Kedua lelaki kecil itu juga sangat bijaksana dan mengikuti ular biru putih langsung untuk berlatih. Saat ini, hanya ada 1 tersisa di aula. Turun dari Sefu dan Cailin. Elder Snake, kamu telah bekerja keras. Cailin berkata sedikit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ratu yang telah bekerja keras. Sefu berkata dengan sedikit tersenyum. Di usia Sefu, dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan dan hal-hal lain. Yang dia hargai hanya membuat keluarga Medusa lebih kuat. Ular tua, saya membutuhkan semua informasi klan jiwa di Xuantian Santian termasuk berita tentang kepala klan jiwa, aku akan bertemu dengannya. Kaitun masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Kaitun selalu merasa bahwa misteri klan Xiao mungkin tidak dapat dipisahkan dari klan jiwa. Sekarang kekuatan Xiao Yan masih relatif lemah, seperti Xiao Yan yang berbudi luhur, penolong batin, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya. Ratu, masalah ini sulit untuk ditangani, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Sefu ragu-ragu untuk beberapa saat, tampaknya cukup bingung dengan pendekatan Cailin, lagi pula, klan jiwa adalah eksistensi yang tidak mampu dimiliki oleh klan Medusa mereka, tetapi untuk ratu yang baru diangkat, Sefu siap memberikan dukungan penuh. Dan ratu beristirahat dengan baik. Diperkirakan dalam beberapa hari, kekuatan keluarga Medusa akan siap, dan inilah saatnya untuk membalas dendam pada keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Sefu selesai berbicara, dia perlahan menghilang dari sini. Setiap kali aku melihat 2 lelaki kecil Qingyan, aku sedikit merindukan Xiao Xiao. Aku tidak tahu,
lelaki kecil itu baik-baik saja sekarang. Di antara alis sedingin es Cailin, ada kelembutan seperti air saat ini. Xiao Yan, kali ini, ketika masalah klan Medusa saya selesai dan kompetisi sekte pavilion dupa pembakaran Anda selesai, mari kita pergi dari sini. Petik 2. Beberapa rindu rumah. Setelah Cailin selesai berbicara, dia duduk di singgasana sedikit, menutup matanya dan beristirahat. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa Ratu Medusa yang kejam di masa lalu ketika dia mengetahui banyak wanita di sekitar Xiao Yan sekarang. Bagaimana keadaannya? Dalam 3 hari Suantian, di pegunungan yang tidak dikenal, di sebuah rumah yang agak bobrok, 2 sosok perlahan muncul di sini, salah satunya gelap dan aneh. Sosok itu bertanya. Kepala yang bertanggung jawab, keluarga kerajaan Xuanling tidak memberi kami kesempatan kali ini karena alasan yang tidak diketahui. Sepertinya tidak ingin bekerja sama dengan kami lagi, kata sosok lain. Oh, mengapa keluarga kerajaan Xuanling? Kami bekerja sama dengan klan jiwa kami mengumpulkan jiwa, dan mereka mengumpulkan sumber daya dan ketenaran dan kekayaan. Bukankah itu selalu baik? Mengapa keluarga kerajaan Xuanling ini dikenal sebagai sosok orang yang bertanggung jawab angkat bicara? Mungkinkah itu Sulaiman? Seorang pria lain bertanya. Tidak mungkin, kekuatan Master Sekte Solomon hanya setengah abadi, dan Raja Xuanling dan ayahnya belum sebodoh itu. Kepala klan jiwa berkata, sepertinya keluarga kerajaan Xuanling seharusnya menemukan pendukung yang lebih kuat dari kita. Menarik, kamu kembali dan minta markas untuk mengirim prajurit abadi. Aku selalu merasa bahwa akan ada acara menarik di Suantian Santian. Apa yang terjadi? Setelah selesai berbicara, kepala klan jiwa perlahan tertawa. Ya, sosok itu mendengar kata-kata itu, dan sosok itu langsung tersapu, menghadap ke tepi benua Xuanling, jelas pergi ke benua lain. Raja Xuanling, dan ayahmu, kamu benar-benar menarik. Namun, yang dibutuhkan klan jiwaku hanyalah kekuatan jiwa. Biarkan kamu menjadi pendukung yang kuat, aku khawatir kamu tidak akan berpikir bahwa klan jiwa itu kuat. Kali ini kami The Soul Clan hanya duduk di gunung untuk menonton pertarungan harimau, dan mengumpulkan jiwa mereka dengan tenang. Hahaha, setelah selesai berbicara, Chief Officer Soul Clan tertawa aneh, tetapi sosok di bawah jubah hitam itu agak aneh, ilusi, ruang konferensi dengan standar tertinggi di Burning Incense Pavilion. Sial, bukankah rencananya berjalan dengan reruntuhan? Kenapa reruntuhannya sudah berakhir, kita belum mulai beraksi? Jangan bicara tentang menyelamatkan Yanqi, aku khawatir orang itu akan dalam bahaya. Penguasa Istana Bumi, Rei Museng, berkata dengan nada yang agak tertekan. Hehe, Meng Sheng, masalah ini tidak mendesak. Awalnya, kami benar-benar ingin masuk sementara keluarga kerajaan Xuanling mendambakan Ruins Do Sol mengirim pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi Master Pavilion mendengar berita itu, mari kita tunggu dengan tenang, pasti ada sesuatu terjadi, kata Zhu Jin sedikit. Apa yang bisa terjadi? Jika iblis dari keluarga kerajaan Xuanling menghalangi, bunuh saja mereka semua. Mengapa kamu membutuhkan masalah seperti itu? Kebencian Ling Mengsheng terhadap keluarga kerajaan Xuanling dapat dikatakan sebagai balas dendam pembunuhan istrinya, yang tak terlupakan. Mengsheng, kami tahu kesulitanmu, tapi menyelamatkan Yanqi sangat penting, jadi kamu tidak boleh gegabah. Kita hanya punya satu kesempatan, jadi kita harus benar-benar siap. Dan karena Master Pavilion meminta kita untuk menunggu, maka pemilik pavilion secara alami akan ada jalan. Kata Zulao Zaidu. Ventian, orang itu, aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Ling Mengsheng duduk sedikit setelah mendengar ini, dan menunggu dengan tenang. Reruntuhan sudah berakhir, aku tidak tahu mengapa Xiao Yan dan Mu Yingying belum kembali. Mu Suzi di samping membuka mulutnya sedikit, jelas khawatir tentang 2 murid di aula mereka. Kali ini, kamu memiliki beberapa murid yang luar biasa di aula kemanusiaan. Pria tua di samping berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika Xiao Yan memecahkan rekor kultivasi di pavilion dupa pembakaran dan memperoleh harta karun istana manusia, orang ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hei, kamu istana surga dan istana bumi telah sombong selama bertahun-tahun, dan Feng Shui berubah, dan itu harus menjadi giliran kita. Mu Suzi tersenyum perlahan, jelas dia sangat puas dengan Xiao Yan, dan ingin datang ke Zong dalam waktu dekat ini bisa bersinar di kompetisi pintu. Saya tidak tahu di mana Master Pavilion sekarang.
Ling Mengsheng melihat semua orang berbicara dan tertawa, dan membuka mulutnya. Mengikuti kata-kata Rei Museng, yang lain memandang Zhu Jin, yang duduk di sebelah tempat pertama, dengan keraguan di wajah mereka. Di atas tempat pertama, jelas ada kursi yang kosong, dan saya tidak tahu untuk siapa kursi itu dipesan. Zhu Jin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke kejauhan, seolah mengharapkan sesuatu. Tidak lama kemudian, sosok merah menyala tiba-tiba muncul di kejauhan. Aura sosok merah menyala sangat tidak jelas, tetapi sangat kuat, memberi semua orang perasaan yang sulit dipahami. Tuan Paviliun, apakah kamu kembali? Zhu Jin berkata langsung ketika dia melihat sosok merah menyala itu naik ke atas. Yah, aku kembali. Aku akan menyelidiki berita itu, kata Fan Xiang. Pada saat ini, ada beberapa orang luar biasa di antara hadirin, dan mereka juga semua orang yang berpartisipasi dalam rencana penyelamatan Yan Qi ini. Semua orang ada di sini, kan? Fan Tian duduk sedikit, lalu melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak hanya ada Mu Suzi, wakil kepala istana manusia, Ling Mengsheng, wakil kepala istana bumi, dan King Lao, wakil kepala istana Tian, selain Zhu Jin dan dua tetua langit dan bumi yang telah diam, ada total 7 orang. Bagaimanapun, sebagian besar tulang punggung di paviliun dupa pembakaran hari ini, meskipun menyelamatkan Yan Qi sangat penting, tetapi demi sekte, jelas tidak mungkin untuk menyerang seluruh pasukan, dan beberapa orang kuat harus ditinggalkan, penjaga. Yah, ada beberapa orang yang sudah lama menunggu di kota Xuanling, hanya menunggu kita lewat. Zhu Jin tersenyum. Menurut kabar terakhir saya, tampaknya tentara pecinta naga di keluarga kerajaan Xuanling telah menghilang. Fan Tian, dengan rambut merah menyala, berkata dengan tidak sabar. Legiun Dragonopile menghilang. Petik 2. Tidak mungkin. Petik 2. Legion Qintian yang mencintai naga sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Siapa yang bisa membunuh seluruh legiun secara diam-diam? Mendengarkan pintu keluar Fan Tian, Ling Mengsheng langsung berdiri. Tetapi Ling Mengsheng mengetahui detail keluarga kerajaan Xuanling dengan sangat baik. Legiun kecanduan naga sekuat Fan Tian, dan tidak mungkin membunuh mereka dalam sekejap. Dragonopile Legion hilang. Petik 2. Dikatakan bahwa hubungan antara Legiun pecinta naga dan Raja Xuanling tidak terlalu baik. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia segera membuka mulutnya dan berkata, Petik 2. Karena itu, saya juga melihat kartu jiwa keluarga kerajaan Xuanling, dan kartu jiwa mereka tidak rusak. Petik 2. Kata Fan Tian. Mendengarkan pernyataan Fan Tian, semua orang sangat terkejut. Tempat di mana kartu jiwa keluarga kerajaan Xuanling disimpan, Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa itu adalah tempat yang penuh bahaya. Fan Tian sebenarnya ingin pergi ke sana. Kekuatan ini terlalu banyak. Ini menakutkan. Kekuatan saya saat ini telah melampaui Dosian Bintang 2, tetapi untuk membingungkan orang, kali ini saya hanya akan menggunakan Dosian Bintang 1, tingkat kesempurnaan. Fan Tian berpikir sejenak dan kemudian membuka mulutnya. Dosian Bintang 1 lengkap dan Bintang 2 Dosian benar-benar berbeda. Justru karena hilangnya Legiun pecinta naga secara tiba-tiba, kami tidak tahu mengapa itu menghilang, jadi untuk integritas rencana, hanya menunda rencana. Petik 2. Namun, menurut informasi saya, Raja Xuanling tampaknya telah mengirim Legiun pecinta naga ke reruntuhan. Mungkin hilangnya mereka terkait dengan reruntuhan. Petik 2. Dan reruntuhannya tidak begitu mudah, jadi Legiun pecinta naga harus terjerat dalam reruntuhan. Zhu Jin berkata, kalau begitu, keluarga kerajaan Xuanling tidak memiliki kekuatan besar dari Legiun pecinta naga. Adalah hal yang baik bagi kita untuk datang. Ling Mengsheng mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa. Kekuatan keseluruhan Legiun yang mencintai naga terlalu kuat. Jika mereka ada di sana, saya khawatir rencana ini akan memiliki perubahan besar, tetapi jika mereka tidak berada dalam keluarga kerajaan Xuanling, kemudian untuk Fan Tian dan partinya, hambatan akan dikurangi seminimal mungkin. Meskipun Legiun pencinta naga tidak ada dalam keluarga kekaisaran Xuanling, kita harus benar-benar siap. Yan Qi ingin menyelamatkan, tapi kalian berdua tidak boleh kalah. Mengerti? Fan Tian berkata dengan dingin sebuah kalimat. Semua yang hadir adalah elit paviliun Fan Xiang. Jika sesuatu terjadi, Fan Tian akan patah hati. Dimengerti. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam, mereka semua tahu keseriusan kejadian ini. Sekarang, kamu bisa pergi. Ayo pergi.
Pertama pergi ke kota Xuanling untuk menemui mereka, dan mari kita bicarakan hal-hal spesifik nanti. Setelah Fen Tian selesai berbicara, semua orang menyembunyikan aura mereka, dan segera menyamar sebagai orang yang sangat orang biasa, dan bahkan penampilannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Begitu suara Fen Tian jatuh, mereka berlima meninggalkan paviliun Fen Xiang tanpa suara dan pergi ke kota Xuanling. Namun, beberapa klon energi ditinggalkan di paviliun dupa pembakaran dengan cara cerdik Su Jin. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Yan Qi sepertinya dipenjara di bagian terdalam dari istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Dan untuk memasuki istana bawah tanah, yang dijaga ketat oleh keluarga kerajaan Xuanling, seseorang harus masuk dari kota Xuanling, itulah sebabnya begitu banyak orang memiliki rencana. Dan dengan kepergian semua orang, itu berarti pertempuran yang cukup untuk menggerakkan seluruh Xuan Santian juga akan mulai perlahan. Fen Tian dan kelompoknya diam-diam meninggalkan paviliun Fen Xiang dan menuju ke kota Xuanling. Aneh, napas orang-orang tua di paviliun Fen Xiang tampaknya lemah dan kuat baru-baru ini, apa yang mereka lakukan? Di antara keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling duduk di atas tahta dan berbicara sedikit. Rajaku, nafas terakhir pasukan pecinta naga seharusnya berada di tanah tandus. Setelah beberapa saat, Wen Zi mendorong pintu secara langsung dan berkata kepada Raja Xuanling. Sepertinya Qin Tian tidak mau menjadi biasa. Menurut deskripsi aura lamban Salomo yang keluar dari reruntuhan dan asal-usul iblis darah, semangat juang seharusnya ditangkap oleh Qin Tian. Manusia itu abadi. Ya, Anda tidak membawa kembali semangat juang, mungkin dengan maksud untuk menelannya sendiri, kata Raja Xuanling, suaranya sangat kesal. Wen Zi, kirim seseorang ke gurun, dan kamu harus menemukannya. Semangat juang tidak boleh diserap oleh Qin Tian. Jika diserap olehnya, aku takut bahkan jika dia mati, dia akan harus meludahkannya untukku. Kata Raja Xuanling dengan muram. Ya, Wen Zi menjawab dan segera turun. Di istana bawah tanah, apa yang ayahku lakukan? Kaisar Xuanling juga sangat tertekan saat ini. Sejak ayahnya turun tahta untuk menjadi seorang bijak, dia telah menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Lantai 7 istana bawah tanah menekan Seng Yan, Yan Qi. Jika bukan karena ribuan tahun, mereka tidak menemukan cara untuk melahap api suci, saya khawatir api suci akan ditelan olehnya sejak lama. Dan di mana leluhur kerajaan Xuanling kita yang bodoh, tapi itu disegel oleh murid Medusa yang membatu. Ibu dari pohon Bodhi peri di lantai 6, markas iblis darah di lantai 5, dan lantai 4. Kekasih Ling Mengsheng Xuan Muking, Raja Xuanling bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, di istana bawah tanah, ada bayangan di lantai 4. Bayangan itu juga terikat dan hilang, tetapi jika Ling Meng ada di sini lagi, Anda secara alami akan tahu bahwa ini adalah istri yang dia pikirkan siang dan malam. Apa? Adapun lantai 5 istana bawah tanah, di sini kedap udara, tetapi aura di dalamnya sangat jahat. Banyak sosok tertidur lelap, dan mereka mengesankan banyak orang kuat dari Gorevians. Lantai 6 istana bawah tanah, ini adalah tempat penyimpanan induk pohon Bodhi peri, dan juga tempat keluarga kerajaan Xuanling mengundang Dou Xian untuk mengabadikan dan menjaganya. Di lantai 7 istana bawah tanah, selain Xuanling, ayah dari Raja Xuanling, ada juga hantu kuat dari dunia hantu. Keberadaan peri hantu ini sangat misterius disembunyikan oleh Xuan Lao, sehingga Raja Xuanling pun tidak mengetahuinya. Hei, Pak Tua Xuan, api suci ini benar-benar berduri, aku tidak tahu bagaimana kamu akan menghadapinya. Kata peri hantu. Dengan cara ini, saya secara alami punya cara. Anda hanya perlu tinggal di sini untuk waktu yang cukup. Adapun hadiahnya, saya secara alami akan memberikannya kepada Anda, kata Xuan Lao dengan ekspresi tenang. 3 makhluk abadi besar kami, 2 diantaranya mencoba menyerangmu Xuan Sansan, dan aturan pertama Xuan Sansan, kamu harus berhati-hati, kata Guixian muram. Penatua Xuan mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk, tetapi dia jelas tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat berikutnya, perhatikan rantai yang menyegel Yan Qi. Bahkan jika api suci ini telah dijaga selama ratusan tahun, tidak ada cara untuk melahapnya. Saya khawatir hanya metode Raja Xuanling, dengan bantuan kekuatan darah dingin ular piton yang menelan, melemahkan api suci, dan ada kesempatan seperti itu. Setelah beberapa saat,
matanya tertuju pada patung perak yang ditelan kegelapan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Pada patung itu ditutupi dengan lumut, tetapi tidak bisa menyembunyikan kengerian patung itu. Saya ingin datang ke puncak patung, dan itu juga merupakan negara adidaya. Menggelengkan kepalanya, alasan mengapa Penatua Xuan menjaga di sini secara alami karena leluhur keluarga kerajaan Xuanling dan Shengyan yang disegel oleh murid Medusa yang membatu. Kekuatan keduanya, bahkan jika itu menyerap salah satu dari mereka, adalah peningkatan besar bagiku, tapi setelah Xuan Lao selesai berbicara, matanya menjadi gelap. Dan di kota Xuanling, saat ini, tidak ada yang tahu apa tujuannya, dan dijaga ketat. Tuan, di kota Xuanling, di taman yang elegan di rumah lelang, seorang pria berbaju hitam berbalut pakaian berkata langsung kepada wanita di depannya. Wanita itu seperti cantik, dan seperti yang diharapkan, pakaian yang sangat tipis tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang bisa rusak oleh peluru. Bibir merah wanita itu bergerak sedikit, bicaralah. Dark Knight Ghost Immortal, salah satu dari 3 Great Ghost Immortals, telah bergerak. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Apa, Dark Knight Ghost Immortal, orang terkutuk ini? Ini lebih cepat dari jadwal. Bloodrose mendengar kata-kata itu dan mendengus, suaranya bercampur dengan kemarahan yang tidak normal. Ada banyak orang kuat di dunia hantu, tetapi ketiga hantu abadi ini bekerja sama untuk melahap Xuan Santian. Karena mereka bertiga telah bergabung, mereka pasti telah mencapai konsensus, jadi sangat penting untuk menyerang Xuan Santian. Setelah kompetisi sekte, bagaimanapun, kompetisi sekte sangat melemahkan kekuatan Xuan Santian, yang bermanfaat untuk pertempuran masa depan mereka. Apa yang terjadi dengan Tum Digger Ghost Immortal dan Qianying Ghost Immortal? Bloodrose melanjutkan. Mereka berdua tidak bergerak saat ini, tetapi mereka juga mengerahkan orang-orang kuat mereka. Pria berbaju hitam itu melanjutkan. Begitu, ayo pergi. Sue Qiangwei mendengus dingin, dan segera mengirim mata-mata intelijen pria berbaju hitam itu. Dark Knight Ghost Immortal selalu tidak begitu suka tentang hal-hal ini. Alasan mengapa dia memasuki Xuan Sansan sebelumnya mungkin karena bantuan dari pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung di Xuan Sansan. Jika tidak, segel yang menyegel alam hantu dan Xuan Sansan tidak begitu mudah untuk dibobol. Entah siapa fighting immortal yang sakti ini yang menawarkan harga setinggi langit untuk membuat hantu-hantu kegelapan malam tergerak. Sue Qiangwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata perlahan, mengatakan ada sedikit cibiran di sudut mulutnya. Semakin dan semakin menarik. Setelah Bloodrose selesai berbicara, dia perlahan menghilang ke dalam pelelangan. Dan saat ini, setelah Xuan 3 hari, dunia hantu. Apa, orang di malam yang gelap itu sudah memasuki Xuan Sansan. Di kuburan yang sunyi, di antara batu nisan, hantu penggali makam berseru. Tuan, saya tidak tahu alasan mengapa Dark Knight Ghost Immortal tidak menepati janji dan memasuki Xuan Santian terlebih dahulu. Kaisar hantu gagak gelap, yang berdiri di kuburan menggali Ghost Immortal, berkata tanpa daya. Pintu masuk dunia hantu ke Xuan Santian sangat tertutup. Jika bukan karena manusia yang bertarung dengan makhluk abadi, aku khawatir orang di malam yang gelap ini tidak akan masuk dengan mudah. Dia memiliki gerakan apapun, katakan padaku segera. Penggali makam Ghost Immortal berpikir sejenak, lalu angkat bicara. Tuan, apakah kita siap memasuki Xuan Santian? Kaisar hantu gagak gelap mencoba bertanya. Hehe, tentu saja ada orang yang lebih cemas daripada kita. Setelah hantu penggali kubur selesai berbicara, mereka tertawa jahat. Jelas, salah satu dari 3 hantu besar, yang paling keras kepala terhadap Xuan Santian adalah hantu Qianying. Seperti yang diharapkan, Qianying Guixian langsung mengirim bawahannya untuk mencoba membuka segel terlebih dahulu. Namun, tidak peduli seberapa cemas Qianying Guixian, pintu masuk segel dijaga oleh pembangkit tenaga manusia dan tidak dapat dibuka untuk waktu yang singkat. Mencicit, pada saat ini, di sebuah rumah kayu yang cukup sunyi di kota Xuanling, beberapa suara yang dikenalnya perlahan muncul di sini. Aula Junior Zhengzhen, saya telah melihat semua senior. Seorang pria yang proporsional perlahan membuka pintu, lalu melihat banyak pria kuat di rumah kayu, dan segera membuka mulutnya. Duduk di mana saja, keluarga, sama-sama. Fentian duduk di tengah rumah kayu dan berkata langsung. Pada saat ini, di rumah kayu, ada 2 orang tua surga dan bumi, Ling Mengsheng, penguasa istana bumi,
King Lao, wakil penguasa istana surga, Musuzi, wakil penguasa istana manusia, ditambah Fen Tian dan Zhu Jin, ada total 7 orang. Bagaimana kabarmu? Melihat Zheng Zhen masuk dari kuil, banyak orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Zheng Zhen ini adalah detail tentang bagaimana paviliun dupa pembakaran masuk ke rumah kekaisaran Xuanling. Tuan Paviliun, dengan kemampuan saya hanya tahu bahwa setidaknya ada 2 pembangkit tenaga abadi yang bertarung di lantai 7 istana bawah tanah. Mendarat di lantai 6 istana bawah tanah, tampaknya ada harga yang membuat orang cemburu di lantai 6, jadi keluarga kerajaan Xuanling mengirim pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung untuk menjaganya dengan cara apapun. Dan di lantai 7, sekarang ayah Xuanling Wang, Xuan Lao, menjaga, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah One Star Fighting Immortal. Zheng Zhen berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di depannya. Jika Anda adalah Dousian bintang 1 di tahap awal dan Dousian bintang 1 di tahap tengah, saya sendiri sudah cukup, tetapi saya tidak tahu hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo atau kekuatan lain. Fen Tian mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit. Aku tidak tahu, sikap keluarga kerajaan Xuanling terhadap Salomo telah berubah secara drastis baru-baru ini, jadi itu tidak lagi ada hubungannya dengan Salomo. Tapi menurut dugaanku, keluarga kerajaan Xuanling seharusnya menemukan sesuatu yang lebih daripada Solomon. Nitra yang kuat, Zheng Zhen berpikir sejenak, lalu berbicara. Bagaimana dengan kekuatan lain di istana bawah tanah? Orang tua langit dan bumi kedua berkata saat ini. Dalam hal kekuatan mereka di sini, yang terlemah juga adalah Musuzi, yang memiliki kesempurnaan Kaisar Dou bintang 8. Adapun tua dan muda, dia juga orang kuat yang telah melangkah ke ranah peringkat 9. Di menghadapi pria kuat setengah abadi, dia juga bisa menghadapinya untuk sementara waktu tanpa masalah. Ada juga Zhu Jin dengan kekuatan setengah abadi dan Fen Tian dengan kekuatan pertempuran abadi bintang 2. Tahu tidak banyak. Petik 2. Tapi menurut kekuatan kita saat ini, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah dalam menyelamatkan Yanqi. Zheng Zhen berkata. Kalau begitu, ayo pergi. Petik 2. Sudah waktunya untuk beradaptasi. Fen Tian juga tahu bahwa Paviliun Fenxiang telah mengirimkan banyak kekuatan saat ini. Jika bahkan tidak bisa menembus istana bawah tanah kerajaan Xuanling yang kecil, itu akan terlalu konyol. Pergilah, aku akan membawamu. Zheng Zhen mengucapkan sepatah kata, dan segera keluar. Setelah Zheng Zhen keluar, semua orang di puncak Paviliun dupa pembakaran mengangguk sedikit. Orang ini Zheng Zhen benar-benar dapat dipercaya, bagaimanapun juga, orang ini dikultivasikan oleh pembangkit tenaga listrik di Burning Incense Pavilion, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat tahap awal Dou di bintang 8. Zizizi. Zheng Zhen meninggalkan rumah kayu dan segera mengubah dirinya menjadi pejabat tinggi, sementara Fen Tian dan kelompoknya menjadi tidak dapat dikenali setelah transformasi sederhana. Dengan begitu banyak orang di sekitar Zheng Zhen, itu pasti akan menyebabkan kesalahpahaman oleh orang lain. Ketika Zheng Zhen datang ke gerbang istana bawah tanah, penjaga memanggil langsung ke Zheng Zhen. Dan Fen Tian dan orang-orang kuat, meskipun saya perhatikan bahwa penjaga terkuat di sini hanya pada tingkat bintang 7 Dodi, tempat ini sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan juga merupakan pintu masuk ke istana bawah tanah, orang kuat bersembunyi secara rahasia. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk bertindak. Jenderal Feng, ada apa? Bahkan orang-orangku harus dihentikan. Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa, tetapi ketika Zheng Zhen mengucapkan 3 kata Jenderal Feng, suaranya meningkat secara signifikan. Ternyata itu Tuan Zheng. Pria yang dipanggil Jenderal Feng oleh Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa, dan keseriusan aslinya langsung menghilang. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak heran jika Jenderal Feng seperti ini. Dia adalah penjahat terbaik dari keluarga kerajaan Xuanling, tetapi Zheng Zhen di depannya adalah penjahat. Berbeda, pria ini tidak hanya pada usia muda, kekuatan dan penampilannya luar biasa, dan dia sangat disukai oleh Raja Xuanling, dan putri kecil Raja Xuanling juga sangat dekat dengannya, jadi masa depan secara alami tidak terbatas, dan itu tidak cukup untuk memberi Jenderal Feng 10 keberanian. Berani menyinggung karakter ini. Saya tidak tahu mengapa Tuan Zheng datang ke sini hari ini. Jenderal Feng melirik begitu banyak orang di belakangnya, dan langsung bertanya. Atas kehendak rajaku,
datanglah ke istana bawah tanah untuk mengambil sesuatu. Zheng Zhen sedikit merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang hanya bisa didengar oleh Jenderal Feng. Tidak perlu begitu banyak orang untuk mendapatkan sesuatu. Jenderal Feng terkejut. Meskipun kekuatan orang-orang di depannya biasa-biasa saja, intuisi Jenderal Feng selama bertahun-tahun membuat mereka tidak mudah. Ini agak besar, jadi rajaku baru saja mengirimiku beberapa orang untuk membawanya. Zheng Zhen sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama, dan dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Tuan Zheng, kota Xuanling berada dalam musim yang bermasalah baru-baru ini. Anda dapat masuk sendiri, orang-orang ini. Saya tidak bisa membiarkannya pergi. Maaf, Zheng Zhen di depannya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi jika dia membiarkan orang-orang ini masuk dengan gegabah, saya khawatir ada yang tidak beres, dan nasibnya akan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu. Zheng Zhen tidak ingin marah pada Jenderal Feng, bagaimanapun, dia tahu bahwa Jenderal Feng juga bertindak tidak memihak. Ini, tidak banyak. Zheng Zhen mengeluarkan token emas langsung dari telapak tangannya. Di atas token, ada warna emas yang perlahan mengelilingi, dan di atas token emas, karakter misterius yang mencolok berdiri dengan tenang. Begitu token keluar, wajah Jenderal Feng menjadi sangat aneh. Ini sebenarnya medali emas Raja Xuanling. Jenderal Feng sangat terkejut. Kelompok mereka melayani Raja Xuanling, dan Raja Xuanling berkata bahwa melihat token ini seperti melihat Raja Xuanling sendiri. Hei, Tuan Zheng, tolong semuanya. Setelah beberapa saat, Jenderal Feng berkata sambil tersenyum. Karena kelompok orang ini memiliki token Raja Xuanling di tangan mereka, tidak boleh ada kecurigaan dan mereka akan dibebaskan secara langsung. Zheng Zhen langsung memimpin kelompok itu ke istana bawah tanah, tetapi tepat ketika semua orang akan memasuki istana bawah tanah, Fen Tian, yang telah menyamar, tiba-tiba tertawa aneh. Aneh? Token yang baru saja lewat jelas merupakan medali emas Raja Xuanling. Ada apa? Jenderal Feng menggelengkan kepalanya, dan kemudian perlahan berpatroli, dan Fen Tian dan rombongannya pergi dengan baik ke istana bawah tanah. Itu barusan, Zheng Zhen membawa Fen Tian dan rombongannya ke istana bawah tanah dan berkata pada waktu itu. Raja Xuanling memang memiliki medali emas Xuanling, tetapi dengan status Zheng Zhen, sangat mustahil bagi Raja Xuanling untuk memberikan Zheng Zhen. Bagaimanapun, token Xuanling memiliki arti yang luar biasa di seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Saya tahu beberapa detail Raja Xuanling, jangan khawatir. Pada saat ini, 7 Fen Tian secara alami kembali ke penampilan normal mereka, dan kemudian Fen Tian berkata. Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan secara alami merasa lega. Dengan kekuatan Fen Tian Douxian dan memalsukan token roh yang mendalam, Jenderal Feng dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 di luar secara alami tidak akan dapat mengetahui apakah itu benar atau salah. Tuan Pavilion, saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Saya khawatir Anda harus mengandalkan diri sendiri selama sisa perjalanan. Zheng Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena Zheng Zhen berniat mundur, tapi itu sebelum hal-hal tidak berhasil, identitas Zheng Zhen tidak dapat diungkapkan. Bagaimanapun, Pavilion Fenxiang menghabiskan banyak uang untuk meyakinkan anggota keluarga kerajaan Xuanling. Jika Fen Tian dan beberapa orang gagal, masih ada jalan keluar. Yah, kamu kembali. Fen Tian mengangguk dan berkata, sabu-sabu. Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan tidak tinggal lama di sini, dan segera menghilang. Apa yang kamu temukan? Saat Zheng Zhen menghilang, Fen Tian bertanya pada Zhu Jin. Dari 7 orang di sini, hanya Anda dan Zhu Jin yang kuat, tetapi Anda harus menyembunyikan kekuatan Anda, jadi tidak mungkin untuk membuat gerakan gegabah. Aneh sekali, memang ada aura berapi-api di sini, meski sangat lemah. Tapi aku bisa merasakan aura Xiaoyan. Zhu Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menunduk, matanya dipenuhi lantai 2 istana bawah tanah. Xiaoyan, Mu Suzi mengerutkan kening setelah mendengar ini, jelas tidak tahu bagaimana Xiaoyan datang ke sini. Xiaoyan, Fen Tian tidak terlalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia menantikan murid paling menonjol di Pavilion Fenxiang ini, bahkan jika dia sama sombongnya dengan Fen Tian. Jangan khawatir tentang mereka, mereka berdua harus memiliki rencana mereka sendiri, kata Fen Tian ragu-ragu. Tapi kedua orang ini adalah benih luar biasa dari Pavilion Fenxiang kita hari ini. Jika ada yang tidak beres,
Mu Suzi buru-buru mendengar kata-kata itu. Bahaya di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling bukanlah lelucon. Jangan khawatir, jika kamu tidak mengalami angin dan hujan, bagaimana kamu bisa melihat pelangi, kata Fen Tian sambil tersenyum. Ketika Xiao Yan baru saja meninggalkan Bea Cukai, semua misteri tentang dia sudah menyebar ke telinganya. Jika dia adalah seorang pria dengan bakat luar biasa, dia secara alami tidak akan takut dengan lantai 2 istana bawah tanah. Tetapi jika itu tidak berdasar, akan sangat sulit untuk memenangkan persetujuan Fen Tian. Pergi, langsung ke lantai 3 istana bawah tanah. Selain itu, tetapkan larangan di pintu masuk lantai 3 untuk mencegah anak ini melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, kekuatan orang ini seharusnya hanya mampu berurusan dengan lantai 2, jika dia memasuki lantai 3, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Fen Tian menoleh dan berkata, ayo pergi. Setelah Fen Tian selesai berbicara, ketujuh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan ke bawah. Dan tidak jauh dari beberapa orang, Xiao Yan dan Mu Yingying juga perlahan muncul. Golum, dengan sedikit suara, pusaran ruang muncul di ruang itu, dan sosok Mu Yingying dan Xiao Yan muncul langsung darinya, dan kemudian jatuh ke batu di bawah. Tempat apa ini? Reaksi pertama Xiao Yan adalah bertanya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia menyegel semangat juang di tempat liar itu. Setelah segel selesai, seluruh tubuh Xiao Yan kelelahan. Namun, Mu Yingying muncul segera setelah itu. Setelah Mu Yingying muncul, kekuatan penghancur langsung datang, dan pada saat yang sama, pusaran ruang misterius langsung menyedot mereka, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka datang ke sini. Jika bukan karena pusaran ruang misterius di akhir, aku khawatir Xiao Yan dan Mu Yingying akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan lelaki tua yang muncul terakhir harus menjadi pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang asli. Melawan dewa, untuk Xiao Yan saat ini, itu sama saja dengan pemusnahan. Yingying, kamu baik-baik saja. Xiao Yan memandang Mu Yingying yang sedang berbaring di atas tubuhnya, menyentuhnya sedikit dan berkata, Liu Wei, Mu Yingying mengalami koma, tapi setelah Xiao Yan berteriak, dia bangun sedikit. Kekuatan terakhir, itu milik kakakku. Mu Yingying baru saja membuka matanya, tapi dia berkata tanpa ragu. Ketika pusaran spasial terakhir dihasilkan, Mu Yingying jelas merasakan suara gembira dari api suci biru di dalam tubuhnya. Kegembiraan seperti itu, hanya nafas saudaranya yang bisa membuatnya terlihat seperti ini. Kakakmu, kata Xiao Yan diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika dia telah benar-benar melahap Fire Heart Tianyan sebelumnya, Xiao Yan bergegas ke lantai 7 istana bawah tanah karena dia dipromosikan ke tahap pertama dari Burning Judgment. Dan pada saat itu, jika bukan karena jejak napas Mu Yingying di tubuhnya, dan diselamatkan oleh orang di istana bawah tanah, saya khawatir dia akan jatuh ke tangan penjaga kuat di lantai 7 dari istana bawah tanah. Jadi sekarang Mu Yingying begitu yakin, maka saudara laki-laki Mu Yingying pada dasarnya adalah Yan Qi yang terikat ke lantai 7 istana bawah tanah. Ini seharusnya berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Saat berikutnya, Mu Yingying angkat bicara. Setelah pembukaan Mu Yingying, Xiao Yan mau melihat sekeliling. Xiao Yan melihat bahwa mereka sekarang berada di ruang yang sangat besar. Ruang meluas ke segala arah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah batu. Tekstur batu sangat padat, tetapi mereka berada di tebing. Ketika Xiao Yan melihat ke atas, dia menemukan bahwa tidak jauh dari kaki dirinya dan Mu Yingying, ada puluhan anak tangga batu, dan anak tangga batu ini mengarah ke titik tertinggi. Adapun apa yang ada di atas, Xiao Yan tidak menemukannya karena pandangannya terhalang, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan tahu bahwa ada sesuatu yang menakutkan di puncak tangga batu. Ini, sepertinya itu adalah dunia lava. Mu Yingying bangkit sedikit, berlari keluar batu tempat mereka berdua berada, dan berkata, dunia magma. Xiao Yan segera mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengikuti. Namun, ketika Xiao Yan datang ke sisi Mu Yingying dan melihat ke bawah dari batu di bawah kaki keduanya, kejutan muncul di hatinya. Sungguh dunia yang cair. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena apa yang tercermin pada pupil Xiao Yan adalah puluhan meter di bawah batu di bawah kakinya, dan gelembung lava terus muncul, dan suhunya sangat tinggi.
Bahkan beberapa kerikil baru saja tenggelam ke dalam lava dan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Aku tidak tahu apa itu. Saat berikutnya, Xiaoyan menatap puncak lusinan anak tangga batu. Pada saat yang sama, sesuatu di tubuh Xiaoyan juga bersorak. Ibu besi yang mendalam Yin Yang. Xiaoyan tidak tahu mengapa benda ini membuat suara yang begitu bahagia, tetapi alasannya harus terkait dengan benda di atas tangga batu. Naik dan lihat, Xiaoyan berkata kepada Mu Yingying. Lagi pula, selain batu-batu ini, tidak ada yang lain di sini, dan ada lava di bawah, jadi tentu saja kita harus menaiki tangga batu. Ayo pergi. Pada saat ini, pikiran Mu Yingying tertuju pada kakaknya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini, jadi dia berkata langsung. Ta. Xiaoyan dan Mu Yingying menginjak anak tangga batu, menghadap ke atas. Selangkah demi selangkah, tangga batu tampaknya tidak seseram yang dibayangkan Xiaoyan, dan bahkan tanpa hambatan apapun, Xiaoyan dan Mu Yingying langsung naik ke atas. Begitu mereka sampai di puncak, Xiaoyan dan Mu Yingying sama-sama tercengang sejenak, karena sama-sama dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di mata keduanya, ada ratusan senjata. Di antara senjata, pedang, dan tombak, kapak, tomahawk, kait, dan garpu ada di mana-mana. Selain itu, Xiaoyan dan Mu Yingying sama-sama tahu bahwa senjata ini dikelilingi oleh aura setan yang samar, dan pada pandangan pertama mereka tahu bahwa itu berasal dari tangan guru terkenal. Berbalik dan melihatnya, saya menemukan bahwa selain senjata magis yang sangat besar, ada juga beberapa platform casting untuk membuat senjata dan beberapa alat khusus untuk membuat senjata. Ini pasti lantai 2 istana bawah tanah. Xiaoyan berkata dengan terkejut. Dilihat dari kelengkapan senjata di sini, sepertinya bukan tempat yang berisi harta karun, tapi sepertinya tempat khusus untuk casting senjata. Wow, dengan sedikit suara, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tepat di atas mereka berdua, dan ada suara kelelahan di sudut mulutnya. Siapa itu? Tidakkah kamu tahu jika kamu tidak tidur lebih awal dan mengganggu istirahat makan siang orang-orang? Pria parubaya yang berjalan ke arahnya berkata dengan sedikit tidak senang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian pandai besi, tetapi ototnya sangat kuat, dan kekuatannya juga membuat Xiaoyan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Aku tidak berniat lewat. Xiaoyan tersenyum kecil. Tidak bermaksud lewat. Aku yakin kamu hantu. Wah, jangan pura-pura bingung. Katakan padaku jika kamu punya sesuatu, jangan buang waktumu. Mendengar ini, sosok yang berjalan ke arahnya tertawa dan memarahi. Tampaknya di antara dua orang yang berbakat dan cantik di depannya, pria ini memberi Tuan Lu perasaan yang tak terduga. Pria yang datang ke arahnya adalah pandai besi pertama di Xuantian, Tuan Lu. Kekuatan Dou di bintang 9 peringkat 5 yang bermartabat, dan level Master Casting juga berada di level ke-9, dan hanya satu langkah lagi dari Master Senjata Peri. Senior, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera bertukar pandang dengan Mu Yingying, tidak tahu obat apa yang dijual Tuan Lu ini. Lupa memperkenalkan, saya seorang pengecoran, dan semua orang memanggil saya Tuan Lu. Tuan Lu berkata langsung tanpa melihat Xiaoyan dan mereka berdua tanpa sadar. Pendiri, Tuan Lu, mungkinkah Tuan Lu, yang dikenal sebagai pendiri pertama Xuantian? Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Nama Tuan Lu, Xiaoyan telah mendengar berkali-kali di mulut Zulao, bahkan jika dia sekuat Zulao dan setengah abadi, dia memuji Tuan Lu dengan baik, yang cukup untuk melihat betapa kuatnya Tuan Lu ini, adalah tempat. Itu orang tua, meskipun Tuan Lu bangga menjadi manusia, dia sedikit menundukkan wajahnya ketika menghadapi Xiaoyan. Orang biasa hanya tahu bahwa Tuan Lu tinggal di kota Xuanling, menjalankan toko pandai besi, dan mencari nafkah dengan casting. Tapi mereka apakah Anda tidak tahu, toko pandai besi itu sebenarnya hanya untuk Tuan Lu untuk menipu orang lain dan ingin Tuan Lu menempa senjata. Harga permintaan setinggi langit Tuan Lu tidak lebih rendah dari harga alkemis, dan bahannya harus disiapkan sendiri. Tanda seru, lihat, dalam kata-katanya, senjata yang terbuat dari tembaga dan besi yang rusak tidak memiliki jiwa, jadi mereka menghina. Dan sangat sedikit orang yang tahu bahwa Tuan Lu benar-benar bekerja sama dengan Raja Xuanling. Raja Xuanling memberi Tuan Lu pemurnian bahan berharga untuk senjata, jadi Tuan Lu sekarang dikenal sebagai ahli casting nomor 1 di zaman Xuantian.
Sebagai imbalannya, Tuan Lu memalsukan senjata untuk beberapa murid luar biasa dari keluarga kerajaan Xuanling. Tentu saja, prasyaratnya adalah persetujuan dari Raja Xuanling. Dan dia memiliki medali emas Xuanling di tangan Raja Xuanling dan memasuki lantai 2 istana bawah tanah oleh. Karena itu, meskipun Tuan Lu tidak mengerti mengapa Raja Xuanling mengirim 2 orang kecil ini, istana bawah tanah dijaga ketat, bahkan jika itu adalah milik Tuan Lu. Kaisar Pertempuran Bintang 9 peringkat kelima. Mereka harus bisa menerobos masuk, jadi mereka secara alami berpikir bahwa Xiao Yan dan keduanya adalah 2 orang yang dikirim oleh Raja Xuanling untuk membuat senjata. Sejujurnya, petik 2, Tuan Lu, kami datang kali ini untuk menempa senjata. Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah perlahan, seolah-olah dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Mu Yingying mengikuti Xiao Yan dan sedikit terkejut. Mereka datang ke sini karena bimbingan nafas kakaknya, dan Mu Yingying jelas akan mencarinya. Bagaimana mungkin saudaranya datang untuk menempa senjata? Tepat ketika Mu Yingying baru saja akan berbicara, Xiao Yan tiba-tiba menarik tangan ramping Mu Yingying dengan telapak tangan yang hangat dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kan, Yingying." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia terus mengedipkan matanya pada Mu Yingying. Mu Yingying bingung dengan ledakan Xiao Yan yang tidak bisa dijelaskan, tapi dia menganggukkan kepalanya. Karena itu adalah Xiao Yan, dia bisa mempercayainya tanpa syarat. Tentu saja, petik 2, meskipun saya memiliki beberapa kerjasama dengan Raja Xuanling, jika itu besi tua, silakan kembali. Lagi pula, hal-hal itu hanya membuang-buang waktu saya. Tuan Lu mendengar kata-kata itu, patah hati tebakan itu juga telah dikonfirmasi sedikit, tapi masih belum polos. Sebagian besar orang di keluarga kerajaan Xuanling sombong, tetapi Tuan Lu menemukan bahwa pria dan wanita tampan di depannya tampaknya tidak memiliki kesombongan semacam itu, yang membuat Tuan Lu memiliki sikap yang baik terhadap mereka, tetapi Tuan Lu adalah untuk wajah master pengecorannya sendiri, dia masih mempertahankan suara yang mantap. Hehe, Xiao Yan secara alami tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Siapa yang mengira bahwa dia akan datang ke lantai 2 istana bawah tanah secara tidak sengaja dan bertemu Tuan Lu lagi. Sejak Xiao Yan dan Mu Yingying memperoleh ibu besi misterius Yin yang dari reruntuhan, Xiao Yan awalnya ingin mencari waktu untuk pergi ke kota Xuanling untuk menemukan tuan ini untuk melemparkan kembali pedang peri yang sebelumnya dia berikan kepada Mu Yingying. Bagaimanapun, Xiao Yan telah mengalami kekuatan pedang peri itu, tetapi dengan semua energi yang habis saat berada di hutan mayat, pedang itu tiba-tiba meredup, seolah-olah itu adalah senjata biasa. Tapi sekarang ada ibu besi misterius Yin Yang, Xiao Yan yakin bahwa di bawah tangan Master Lu, pedang peri ini pasti akan memancarkan cahaya aslinya. Saya tidak tahu senior, apakah benda ini mungkin untuk dilemparkan. Xiao Yan tidak ragu-ragu, perlahan-lahan mengeluarkan ibu besi mendalam Yin Yang yang sangat berharga dari cincin, dan kemudian berkata sedikit kepada Tuan Lu. Tapi senyum dan kebanggaan asli Master Lu adalah ketika dia melihat Yin Yang Profound Iron Mother di tangan Xiao Yan, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya, Yin Yang Profound Iron Mother. Ibu besi misterius Yin Yang. Mata malas Tuan Lu tiba-tiba menjadi sangat energik, dan matanya benar-benar menatap benda aneh di tangan Xiao Yan, tidak pernah lepas dari matanya. Pada saat ini, ibu besi misterius Yin Yang di tangan Xiao Yan benar-benar menyatu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu alasannya, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Sialan, itu sebenarnya ibu besi misterius Yin Yang. Aku belum pernah melihat benda ini dalam hidupku, aku sangat beruntung. Melihat ini, Tuan Lu langsung menuju ke sisi Xiao Yan, dan mulutnya terus terbuka, berkedut, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa kata umpatan. Tidak mungkin. Identitas Tuan Lu sebagai seorang pengrajin sama dengan seorang alkemis yang bangga. Ketika dia melihat bahan senjata casting yang berharga, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia tidak bisa mengendalikan hal-hal lain. Tuan Senior Lu, Xiao Yan melihat ibu besi misterius Yin Yang di tangannya dan menahan Tuan Lu. Dia segera tahu betapa mahalnya benda ini, dan segera mengingatkannya dengan keras. Melihat ini, Tuan Lu berkata pada Xiao Yan, dan buru-buru berpura-pura bersin, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil obat tingkat tinggi sangat berharga, tetapi semakin kuat senjata ajaib yang akan dilemparkan, bahan yang dibutuhkan juga sangat berharga. Jika tidak ada yang lain, ibu besi Yin yang seukuran kepalan tangan di tangan Xiao Yan mungkin seukuran jari,
Tuan Lu yakin, menambahkan beberapa bahan tambahan lainnya, sangat mungkin untuk memperbaiki senjata tingkat abadi. Senjata tingkat abadi, hal-hal yang membuat iri bertarung dengan makhluk abadi. Terlebih lagi, ibu besi mendalam yin yang di tangan Xiaoyan bukanlah sepotong kecil seukuran jari, tetapi sepotong besar seukuran kepalan tangan. Potongan seukuran kepalan tangan ini mungkin bisa menempa banyak senjata yang sangat bagus. Hei, aku tidak tahu apa nama adik laki-laki itu. Tuan Lu juga tersenyum saat ini, bagaimanapun juga, barang-barang di tangan Xiao Yan menarik perhatiannya. Yan Xiao, Xiao Yan punya ide dan berbicara langsung. Puff puff, saat Xiao Yan menyebut namanya, Mu Yingying tertawa terbahak-bahak karena suatu alasan. Mu Yingying juga tampaknya telah menemukan niat Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan tawa segera. Tetapi pikiran Tuan Lu semua tertuju pada Xiao Yan, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Mu Yingying. Yan Xiao, nama yang bagus. Adik laki-laki ada di sini untuk menempa senjata, kan? Aku tidak tahu jenis senjata apa yang ingin kamu tempa. Aku divisi penempaan pertama di Suantian Santian, dan tidak ada seorang pun di Suantian Santian untuk melemparkan senjata. Lebih baik dari saya. Petik 2. Sepotong besar ibu besi hitam yin dan yang, saya khawatir setidaknya 3 senjata abadi dapat dilemparkan. Satu napas, dan kemudian dengan penuh semangat menantikan untuk menemukan jawaban. Tidak perlu, Yingying, keluarkan benda itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun ibu besi misterius yin yang ini sangat berharga, Xiao Yan sudah memiliki penguasa api abadi kuno. Untuk penguasa berat ini, Xiao Yan itu juga cukup akrab untuk digunakan. Jika Anda mengganti senjata lain, saya khawatir Xiao Yan tidak akan terbiasa. Jadi ibu besi misterius yin yang ini masih memperbaiki pedang peri untuk Mu Yingying. Lagi pula, Mu Yingying masih kekurangan senjata tempur. Mu Yingying awalnya berpikir bahwa Xiao Yan ingin menggunakan ibu besi misterius yin dan yang ini untuk melunakkan penguasanya yang berat. Karena Mu Yingying sepertinya telah mendengar dari kakaknya bahwa senjata sihir itu kuat, tetapi dia menambahkan beberapa bahan berharga akan menjadi lebih kuat. Ini adalah pedang patah yang kuberikan padamu terakhir kali. Xiao Yan berpikir bahwa Mu Yingying tidak mendengar apa yang dia katakan, dan berkata Zaidu. Oh, Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya menghangat. Jelas, apa yang dikatakan roh api suci di dalam tubuhnya secara alami mengalahkan diri sendiri. Lalu, saat berikutnya, seluruh tubuh Mu Yingying memancarkan cahaya biru, dan kemudian pedang peri merah menyala muncul di tangannya. Ini adalah pedang abadi patah yang didapat Xiao Yan dari hutan mayat neraka, tetapi pada saat terakhir, kekuatan terakhir dalam pedang abadi patah digunakan hampir sama, dan karena tidak ada sarungnya, itu tidak berbeda dengan Memo. Orang baik, tepat ketika Xiao Yan menangkapnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan api yang tak terlihat datang dari atas pedang peri merah menyala. Tuan Senior Lu, Junior ingin menggunakan ibu besi misterius yin yang ini untuk menyusun kembali pedang ini. Xiao Yan mengambil pedang abadi, yang seperti produk limbah tanpa fluktuasi kekuatan, dan kemudian berkata kepada Tuan Lu. Pedang ini, pedang yang bagus. Setelah pedang merah menyala itu sampai di tangan Xiao Yan, Tuan Lu tiba-tiba menatap pedang patah di tangan Xiao Yan dan berkata, "Mengapa senior mengatakan ini?" Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun saya telah lama mengetahui wawasan unik guru Lu tentang merapal senjata, tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui senjata hanya dengan melihatnya. Pedangmu, bahkan jika itu adalah senjata abadi, sudah cukup untuk menempati posisi terdepan. Tapi sayangnya, kerusakannya terlalu serius. Mata Tuan Lu pertama-tama memancarkan sedikit penyesalan, dan kemudian dia memancarkan kegilaan. Meskipun pedang peri ini benar-benar rusak parah, anak ini memiliki ibu besi misterius yin dan yang di tubuhnya. Begitu banyak ibu besi mendalam yin yang sudah cukup untuk membuat pedang yang cocok lebih baik dari ini. Tetapi jika Anda meminjam pedang itu sendiri dan menambahkan beberapa ibu besi mendalam yin yang dan tambahan, seperti yang Anda katakan, saya takut kekuatan senjata ini akan sangat meningkat beberapa kali. Wah, kamu sangat berbakat. Tuan Lu ingin memeluk Xiao Yan dan menciumnya. Senior, apakah ada masalah? Kata Xiao Yan, tidak masalah. Meskipun ibu besi hitam yin dan yang ini sangat sulit untuk disempurnakan, kekuatan saya adalah dari peringkat 5 Kaisar Pertempuran Bintang 9, jadi Anda menunggu di sini selama beberapa hari, dan senjata secara alami akan diserahkan kepada Anda dengan baik kondisi.
Tuan Lu berkata dengan sangat gembira. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada para senior terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi saat berikutnya dia menjadi depresi lagi. Karena Xiao Yan tidak tahu apakah Tuan Lu akan dibayar karena membantu keluarga kerajaan Xuanling membuat senjata atau tidak. Yan Xiao, benar, itu. Setelah beberapa saat, Tuan Lu membelakangi Xiao Yan dan berkata sebentar-sebentar. Sial, mereka semua rubah tua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jelas, setelah persyaratan dinegosiasikan, sudah waktunya untuk hadiah. Tuan Lu ini, yang memiliki kastor pertama Xuan Tiantian, mungkin meminta banyak uang. Ngomong-ngomong, Tuan Senior Lu, kira-kira kali ini, Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Lu langsung menyela Xiao Yan. Bisakah Anda meninggalkan sedikit ibu besi misterius Yin Yang untuk saya, kata Tuan Lu dengan tulus. Apa-apaan ini? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu, apa yang Tuan Lu bicarakan ini? Aku tahu, masuk akal bahwa aku akan melemparkan senjata untukmu secara gratis, tetapi ibu besi hitam Yin dan Yang ini terlalu langka. Aku belum pernah melihatnya dalam hidupku, jadi bisakah kamu meninggalkan sedikit untukku? Jangan khawatir, aku pasti akan membuat pedang ini untukmu. Dengan ibu besi misterius Yin Yang, senjata ini pasti akan lebih kuat dari senjata peri lainnya. Tuan Lu takut Xiao Yan akan menolak, dan buru-buru berkata, nada nego. Selama senjata diperbaiki, sisa bahan akan diserahkan kepada para senior untuk digunakan secara gratis, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Berhasil, Tuan Lu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ada sedikit kegilaan di murid-muridnya. Saya harap orang ini tidak menjadi orang gila. Xiao Yan dengan jelas melihat antusiasme di mata Tuan Lu, dan mau tidak mau berkata sedikit. Hahaha, dua teman kecil, duduk di sini. Dalam beberapa hari terakhir, kalian berdua tidak boleh keluar. Untuk menyelamatkan masalah, Anda mungkin dapat melihat casting saya di sini. Untuk Anda belum keuntungan kecil. Tuan Lu langsung menyapa Xiao Yan dan Mu Yingying dan duduk di meja batu di samping mereka. Yah, terserah senior. Xiao Yan dan Mu Yingying tidak ingin pergi kemanapun, jadi mereka duduk di sana, dan kemudian Xiao Yan menyerahkan ibu besi misterius Yin Yang dan pedang peri yang patah kepada Tuan Lu. Semuanya adalah harta karun yang bagus. Setelah Tuan Lu baru saja mengambil alih ibu besi misterius Yin Yang dan pedang peri yang patah, dia segera menyentuh tangannya dengan lembut, sangat hati-hati. Hehe, Tuan Lu secara alami memikirkan rencananya. Dia secara alami tidak pernah meragukan identitas Xiao Yan dan mereka berdua. Lagi pula, Raja Xuanling secara pribadi mengatakan bahwa mereka yang memasuki lantai 2 istana bawah tanah dapat memperbaiki senjata tanpa syarat untuk mereka. Bagaimanapun, mereka dapat memasuki istana bawah tanah dari keluarga kerajaan Xuanling. Itu pasti telah disetujui oleh Raja Xuanling. Selain itu, alasan terbesar mengapa Tuan Lu meninggalkan Xiao Yan dan mereka berdua adalah karena dia akan melakukan hal yang sangat penting. Jika tidak ada saksi, Tuan Lu akan sangat kesepian. Master Lu adalah pembangkit tenaga listrik yang dapat melemparkan senjata tingkat keabadian dengan kekuatan Dou di bintang 9 putaran 5 di seluruh Xuan Santian. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tetapi pedang peri yang patah ini sendiri sudah ada di antara senjata peri, dan sekarang ada ibu besi misterius Yin dan Yang. Tuan Lu secara alami bermaksud untuk bisakah Anda menempa pedang peri dengan kebijaksanaan. Itu adalah Yunling. Casting senjata dan pil obat pemurnian kira-kira sama. Namun, Rao adalah kekuatan Master Lu saat ini. Meskipun dia juga telah memurnikan beberapa artefak abadi, dia tidak pernah memurnikan artefak abadi dengan roh artefak. Dewa itu kuat, tetapi apakah ada artefak atau tidak adalah kriteria besar yang bergantung pada kekuatan abadi. Di masa lalu, itu karena Tuan Lu tidak cukup kuat dan bahannya terbatas, tetapi sekarang berbeda, memiliki bahan langka seperti ibu besi hitam Yin yang adalah hal yang sepele. Aku harap orang ini tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yan berkata sedikit, tanpa membuang waktu, dia hanya menutup matanya dan berlatih. Mu Yingying memandang Xiao Yan yang tidak pernah melepaskannya sejenak. Dia tidak tahu harus berpikir apa, dia menatap Xiao Yan dengan linglung, tidak mengatakan apa-apa. Bangkitkan api. Pada saat ini, Tuan Lu tidak ingin berbicara omong kosong. Bagaimanapun, dia mengekstrak ibu besi misterius Yin yang sebelumnya, untuk mempersiapkan artefak abadinya.
Hanya saja Tuan Lu tidak memberitahu mereka bahwa terlalu mudah bagi Tuan Lu untuk memperbaiki pedang peri yang patah, dan dia bahkan tidak membutuhkan ibu besi misterius Yin yang sama sekali. Tetapi karena Xiao Yan berkata bahwa dia akan menambahkan ibu besi misterius Yin yang ke pedang abadi, maka Tuan Lu secara alami senang. Api, dengan suara Tuan Lu, tepat di depannya, di panggung casting, ibu besi misterius Yin yang diselimuti oleh kelompok api yang sangat terang. Meskipun api ini tidak sekuat api suci dan api abnormal, mereka jauh lebih kuat dari api biasa. Bahan untuk pedang peri yang patah benar-benar biasa, tetapi setelah dibakar oleh nyala api, ada tanda-tanda meleleh, tetapi ibu besi hitam Yin dan yang sekokoh batu. Pada saat ini, ketika lantai 2 istana bawah tanah begitu ramai, Fen Tian dan rombongannya telah memasuki lantai 3 istana bawah tanah. Bagaimana tata letak larangan itu? Fen Tian bertanya pada Zhu Jin yang meletakkan larangan di belakangnya. Oke, dengan pembatasan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa masuk, kata Penatua Zhu perlahan. Semuanya, dengarkan baik-baik, kali ini rencananya hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Mungkin ini tindakan terakhir kita, kata Fen Tian dengan sungguh-sungguh. Saat Fen Tian membuka mulutnya, beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya juga tahu bahwa perjalanan ini bukanlah masalah kecil. Jika keluarga kerajaan Xuanling memiliki cadangan atau kekuatan misterius lainnya, segera mundur. Apakah kamu mengerti? Fen Tian merasa bahwa dia masih perlu menjelaskan semuanya dengan jelas untuk mencegah kecelakaan. Dimengerti, dengan kehikmatan Fen Tian, pembangkit tenaga listrik lainnya juga tahu bahwa mereka adalah andalan paviliun Fenxiang, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika tidak, kekuatan pembangkit tenaga paviliun Fenxiang akan berkurang, dan mereka pasti akan diganggu oleh sekte lain. Ayo pergi. Fen Tian memandang semua orang dengan waspada, dan kemudian sedikit mengangguk. Begitu suara Fen Tian jatuh, semua orang segera berjalan menuju lantai 3 istana bawah tanah, langsung tenggelam ke dalam tirai cahaya di depannya. Aneh untuk mengatakan bahwa istana bawah tanah ini tidak memiliki lorong sama sekali, dan hanya bisa masuk lapis demi lapis. Adapun bagaimana anggota keluarga kerajaan Xuanling dapat masuk dan keluar dengan bebas, saya khawatir mereka memiliki rahasia istana bawah tanah, tapi Fen Tian dan kelompoknya, yang tidak tahu rahasianya, hanya bisa melakukannya. Pilih untuk masuk lapis demi lapis. Selain itu, istana bawah tanah juga sangat aneh. Hampir setiap lantai adalah ruang independen. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang digunakan keluarga kerajaan Xuanling untuk membuat istana bawah tanah 7 lantai ini. Di lantai 3 istana bawah tanah, di sini ada padang rumput tak berujung. Padang rumput yang rimbun dan hijau, membuat orang merasa santai dan bahagia. Selain itu, tidak ada apa-apa. Ini adalah lantai 3 istana bawah tanah. Ruang yang aneh. Ling Mengsheng berada di depan tim, melihat ke padang rumput hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dikatakan bahwa di istana bawah tanah, ada penjaga di setiap lantai. Padang rumput hijau yang terbentang sejauh mata memandang, di mana penjaganya. Ling Mengsheng tidak bisa menahan perasaan murung. Kecuali Fen Tian dan Zhu Jin, semua orang menggelengkan kepala, tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah. Tuan Paviliun, saya akan pergi. Zhu Lao menoleh dan bertanya pada Fen Tian, jelas. Zhu Lao tampaknya telah menemukan pria kuat yang tersembunyi di padang rumput. Fen Tian secara alami tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuhnya sebelum waktunya, jadi dia berkata. Zhu Lao mendengar kata-kata itu, mengangguk diam-diam, dan segera menghilang di depan semua orang. Siapa? Pada saat ini, pria kuat yang menjaga lantai 3 istana bawah tanah juga tampaknya berniat memiliki sesuatu di rumput, dan segera berkata dengan marah. Lantai 3 istana bawah tanah adalah padang rumput yang sangat luas, tetapi jangan melihat padang rumput hijau yang subur, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Keluar. Saat berikutnya, suara wanita yang suram terdengar perlahan. Pada saat yang sama, sepotong rumput tiba-tiba muncul di rumput hijau, dan rumput itu tiba-tiba berubah menjadi wanita parubaya. Wanita parubaya itu serba hijau, bahkan kulitnya pun hijau. Kamu adalah penjaga lantai 3 istana bawah tanah. Zhu Lao sedikit mengernyit ketika dia melihat ini. Kekuatan orang ini hanya Dou di bintang 8 yang lengkap, jadi tentu saja dia merasa sedikit luar biasa. Apakah kamu tidak ingin memasuki istana bawah tanah? Keluar, kalau tidak,
Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Wanita hijau itu berkata sedikit, dia tidak memiliki kepastian kemenangan untuk Zhu Jin, dan segera harus berbicara sedikit. Kaisar Dou Bintang 8 belaka yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang lengkap, berani mengatakan omong kosong di depanku. Zhu Jin tiba-tiba tertawa. Orang di depannya harus menjadi penjaga lantai 3 istana bawah tanah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, yang kontras dengan padang rumput hijau. Jika bukan karena kekuatan spiritual Zhu Jin yang besar, akan sulit untuk menemukannya, dia. Penjaga hijau secara alami merasakan kekuatan Zhu Jin yang tak terduga, dan segera mendengus, sosoknya menghilang, dan dia benar-benar bergabung ke padang rumput. Kemana harus lari? Zhu Jin tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada penjaga hijau. Lagi pula, jika dia melarikan diri, akan sangat mudah untuk menarik anggota keluarga kerajaan Xuanling yang lebih kuat, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri. Pergilah. Apa yang orang itu lakukan, Raja Xuanling? Bukankah dia berjanji bahwa kita akan baik-baik saja di istana bawah tanah? Kenapa kali ini, begitu banyak pria kuat masuk? Penjaga hijau bersembunyi di bawah padang rumput, dengan cepat, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Zhu Jin tidak akan melepaskannya. Napas orang-orang ini tampaknya sama dengan menekan orang di bagian terdalam dari istana bawah tanah. Mungkinkah itu tujuan mereka? Setelah beberapa saat, penjaga hijau tiba-tiba berbisik. Lupakan saja, waktu tidak menunggu siapapun. Zhu Jin merasakan penjaga hijau itu melarikan diri dengan cepat, dan kemudian mengucapkan sepatah kata pun dari sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan ember ditutupi dengan 9.000 prasasti inti gulungan arai muncul langsung di tangan. Pergi, segera, sosok Zhu Jin meledak dan menghilang, dan saat berikutnya ketika Zai Du muncul, dia datang langsung ke rumput tempat penjaga hijau melarikan diri. Tidak bagus, meskipun penjaga hijau adalah kekuatan dari kesempurnaan Dou di bintang 8, bagaimana dia bisa mengharapkan kekuatan Zhu Jin menjadi begitu menakutkan, karena situasi hilangnya Zhu Jin yang tiba-tiba sedikit lamban di bawah rumput, dan kemudian dia langsung terkena Zhu Jin tengah. Tepatnya, gulungan formasi pertempuran di telapak tangan Zhu Jin tiba-tiba melesat di bawah rumput tempat penjaga hijau itu berada. Pada saat itu, di rerumputan, sekitar 10 meter tanah akan tersentuh, dan itu akan pecah dalam sekejap. Kemudian situasi yang mencolok muncul di depan Zhu Jin. Berada di sana, patuh. Tujuan kunjungan kami kali ini bukanlah kamu, jadi tidak akan menyakitimu. Tapi kamu harus dianiaya, kata Zhu Jin perlahan. Tercela, penjaga hijau itu tiba-tiba berkata. Pada saat ini, saya tidak tahu kekuatan apa, saya langsung memenjarakan penjaga hijau, dan orang yang memenjarakannya adalah formasi yang sangat kompleks. Penjaga hijau berada dalam formasi saat ini, dan formasi ini benar-benar membuat kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 8 merasakan gelombang ketakutan. Jika bukan karena kurangnya niat membunuh Zhu Jin, saya khawatir serangan akan pecah ketika prasasti inti diaktifkan, dan wali tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 ini akan langsung jatuh ke dalam formasi. Apa yang kamu lakukan di istana bawah tanah? Istana bawah tanah adalah kesepakatan antara beberapa orang kuat kita dan Raja Xuanling. Dia memberi kita tempat untuk diisolasi dari dunia, dan kita tinggal di sini. Penjaga hijau berkata, cukup bingung. Kami di sini hanya untuk menemukan orang, dan kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Tapi Anda salah. Raja Xuanling tidak hanya memberi Anda tempat untuk diisolasi dari dunia. Semangat Raja Roh bisa langsung menelan kalian semua. Zhu Jin menggelengkan kepalanya. Zhu Jin perlahan menemukan bahwa detail Raja Xuanling ini menjadi misterius dan sangat sulit dipahami sejak keduanya bertarung satu sama lain. Mungkin, petik 2, tapi kita telah diam selama ribuan tahun, dan kita harus menjaga surga ini untuk Raja Xuanling. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba tubuh penjaga hijau itu seperti cahaya bulan yang cerah, dan hijau itu berkedip. Kamu gila, Zhu Jin terkejut ketika dia melihat ini. Penjaga ini sebenarnya ingin meledakkan dirinya sendiri. Kamu yang gila. Petik 2, jika kamu ingin melewati lantai 3 yang aku lindungi, itu tidak mudah. Setelah penjaga hijau selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa aneh. Tanda seru. Petik 2, apa yang wali ini lakukan? Zhu Jin mengeluarkan suara bingung. Rumput, tanah, udara, pinjamkan kekuatanku.
Setelah beberapa saat, bisikan lembut datang dari bawah bibir penjaga hijau. Dengan pembukaan penjaga hijau, Zhu Jin benar-benar menemukan bahwa di padang rumput hijau yang tak berujung ini, ratusan titik lampu hijau meraung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang langsung di penjaga hijau yang telah jatuh ke dalam gulungan formasi. Tidak bagus. Ketika Zhu Jin menyadari sesuatu, gulungan susunan pertempuran tiba-tiba hancur dan menghilang di ruang ini. Salah perhitungan. Zhu Jin menggelengkan kepalanya perlahan. Dia memang telah mengirimkan 9.000 prasasti inti, 9.000 prasasti inti. Ini cukup untuk menjebak formasi tingkat Dou di bintang 9, tetapi setelah menjebak penjaga hijau, Zhu Jin menyuruhku untuk tidak melakukannya, melakukannya, dan saya memberi Wali kesempatan untuk bernapas, dan formasi ini akan rusak. Saya tidak tahu di mana Anda berada. Petik 2. Tapi hari ini, aku, Yuan Lan, pasti tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Ambillah. Petik 2. Penguburan 10.000 bunga. Yuan Lan, penjaga hijau, baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba pasir dan batu terbang yang luar biasa, dan kekuatan hijau yang sangat terang langsung berubah menjadi bunga hijau besar. Ini adalah kekuatan besar yang menyiratkan kematian yang mematikan, tempat, menderu jauh di bara bambu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Aduh, Zhu Jin menggelengkan kepalanya, jelas tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Dou bintang 8. Kaisar untuk menyelesaikan kesuksesan. Benar saja, orang-orang semakin tua. Zhu Jin berkata perlahan, dan kemudian di tubuhnya, kekuatan yang mengandung kekuatan hidup dan mati hitam putih perlahan menyebar dari tubuhnya. Dan dengan munculnya kekuatan hidup dan mati Zhu Jin yang mempesona, kekuatan di sebagian besar ruang tiba-tiba menjadi padat. Bahkan serangan Yuan Lan seperti balok es, menemui jalan buntu di udara. Puff! Zhu Jin mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan, dan tiba-tiba pemakaman Duri Wanhua, yang telah mengembun menjadi es batu, tiba-tiba hancur. Pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Pada saat ini, wajah Yuan Lan juga menjadi sangat jelek. Melarikan diri, sebuah ide muncul langsung di benak Yuan Lan. Jangan makan roti panggang, makan minuman penalti. Zhu Jin mendengus dingin, dan kemudian kekuatan hidup dan mati yang mempesona menghantam Yuan Lan secara instan, dan kemudian Yuan Lan pingsan. Sudah diselesaikan, ayo pergi. Lantai 4 istana bawah tanah. Zhu Jin selesai berurusan dengan Yuan Lan, pingsan dalam keadaan koma setelah 3 konfirmasi, dan segera kembali ke sisi Fen Tian dan yang lainnya. Ayo pergi. Tapi kebajingan, Kaisar Dou bintang 8 telah memaksamu menjadi seperti ini. Hahaha, Fen Tian tertawa. Zhu Jin tersipu ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, hal memalukan yang baru saja dia lakukan dirasakan oleh Fen Tian. Saya hanya ingin berdalih, dan kemudian melihat yang lain dan tertawa juga, lalu menatap kejam pada beberapa orang di belakang, dan kemudian berjalan menuju lantai 4 istana bawah tanah. Dan dengan kepergian Fen Tian dan rombongannya, lantai 3 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi Wali dalam keadaan koma saat ini, dan tidak ada perubahan lain. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.